Setu Jati Jajar seolah tidak asing lagi di telinga masyarakat yang tinggal di daerah Tapos, Depok, Bogor maupun daerah sekitarnya. Situ ini memiliki beberapa fasilitas yang bisa digunakan masyarakat, seperti mengelilingi situ dengan perahu, memancing, bahkan bersepeda di sekitar Situ Jati Jajar. Situ Jati Jajar terbentuk secara alami sejak zaman dahulu di mana dulunya situ ini berada di tengah-tengah hutan dengan luas 14 hektar. Namun seiring dengan perkembangan zaman, situ ini akhirnya mengalami penyempitan menjadi 6,5 hektar. Dan hutannya pun kini hanya berada di bagian kiri ujung situ. Setu ini terbentuk secara alami, bukan buatan. Dulu setu menurut informasi daripada orang-orang tua kita dulu hampir mencapai 14 hektar. Yang sekarang ini setu berjumlah airnya saja itu ada 6,5 hektar. Tak hanya untuk wisata alam saja, nyatanya Situ Jati Jajar juga dapat dijadikan tempat untuk melakukan wisata religi, di mana tempat ini ternyata memiliki sebuah petilasan dari salah satu pejuang revolusi dan ulama di daerah Jati Jajar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di sini ada salah satu sosok yang kita hormati, yang wallahu alam karena tanda kutip mereka adalah mempunyai salah satu karomah di sini, makanya dinamakan karamat di sini. Adanya petilasan tempat ini semakin menambah kesan mistis yang ada di Situ Jati Jajar, di mana situ ini memiliki mitos dan larangan. Bahwasannya setiap orang yang datang ke situ harus mengedepankan sopan santun, di mana mereka harus memberi salam terlebih dahulu karena apabila mereka lalai, maka akan ada kejadian yang menimpa mereka. Adab yang diutamakan, misalkan kalau datang kita salam, tak ada siapa. Efeknya ada, bahkan dia bisa kemasukan. Seakan memperkuat aura mistis di tempat ini, nyatanya Situ Jati Jajar ini sudah beberapa kali terjadi tragedi hingga memakan korban tewas di dalamnya. Adanya tragedi tersebut dikaitkan dengan kisah-kisah mistis maupun larangan-larangan yang selalu dilanggar oleh seseorang di tempat ini. Pernah terjadi kecelakaan dari anak-anak, dulu masih ada perahu. Jadi perahu itu oleng, menurut teriakan mereka itu terdengar seperti melihat sosok siluman. Jadi perahu itu oleng, akhirnya tenggelam, akhirnya memakan korban jiwa. Tak hanya di Situ Jati Jajar saja, nyatanya hutan yang berada tepat di samping Situ Jati Jajar juga memiliki aura mistis yang sangat kuat. Bahkan banyak warga yang akhirnya ditampakkan sosok-sosok yang berada di hutan. Ada sosok katanya merah, katanya itu kan orang-orang yang ke sono kan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos mengenai angkernya Situ Jati Jajar yang sudah beberapa kali memakan korban tenggelam? Bahkan tempat-tempat keramat yang memang terletak di dalam hutan Jati Jajar yang bersebelahan dengan situ? Oke Ruth, kita udah sampai kali ini di Setu dan Hutan Jati Jajar. Tempat ini tuh memang masih suka dikunjungi banyak orang, masih aktif. Orang biasanya kesini untuk berwisata, untuk bermancing dan lain sebagainya. Cuma memang yang menarik dari tempat ini adalah fenomena yang pernah terjadi. Kabarnya ada beberapa orang yang pernah tenggelam di Setu ini. Dan kabar yang aku dapat juga ada bagian dari tempat ini yang katanya itu keramat. Nah ini aku masih nggak tahu informasi tersebut valid atau enggak, makanya aku ajak kamu ke sini untuk kita cari tahu lebih lagi tentang tempat ini dan apa yang melandasi kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini. Salah satunya adalah kejadian tenggelam yang pernah terjadi gitu. Dan ini kita persis berada di samping setunya, perairannya sebelah kanan kita. Nah terus apa yang udah kamu rasain Ruth sejak kita melangkahkan kaki ke tempat ini? Karena pas di samping kita ini langsung perairannya ya, setunya nih. Ada banyak sih Nat di sana makhluk-makhluknya. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada petilasan dan juga ada tempat keramat juga, tempat sakral. Nah, saya mau minta izin, saya juga mau berdoa sebentar di sini. Rudi mengajak untuk berdoa dan meminta izin terlebih dahulu di petilasan Raden Panji Wanayasa yang terletak di pinggir Situ Jati Jajar.
Kami pun melakukan perjalanan menyusuri situ Jati Jajar guna menguak mitos yang selama ini beredar di masyarakat sekitar. Nah, ini kita udah persis berada di ini ya, Ruth. Tadi kan kita dari sana, sekarang kita menelusuri tempat ini. Mungkin apa yang udah bisa Rudy lihat ataupun rasakan dari perjalanan kita? Hah? Ruth? Entah sosok apa yang membuat Rudy seketika saja berlari untuk menghampirinya. Ini. Hati-hati. Kenapa? Aduh. Ada sesuatu di sana. Di mana, Ruth? Biar saya cek dulu. Di air itu. Ruth, ini nggak boleh loh. Ini bahaya nggak ya? Ruth? Rudy? Iya, itu tadi Rudy sempet nakutin aku juga ya. Nakutinnya dalam artian tiba-tiba aja dia lari, terus habis itu ke dermaga apung. Itu aku khawatir karena kan dermaga apungnya itu kan ya namanya ngapung di air, jadi nggak stabil gitu. Aku takut dia tiba-tiba jatuh nyemplung. Entah apa yang sebenarnya memperlihatkan diri terhadap Rudy sehingga Rudy sampai benar-benar mendekatinya. Bahkan badannya seperti kaku layaknya mendapatkan serangan dari sosok tersebut. Ini Rudy tiba-tiba aja kayak nggak ngejawab aku sama sekali. Nggak ngerti itu mukanya mungkin lagi masuk ke dalam air, nggak bisa kelihatan dari sini, Ruth. Ruth. Rudy. Ruth, kenapa sih? Rudy mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di dalam situ Jati Jajar. Kenapa? Ruth, hati-hati, ini nggak stabil. Ini kamu lagi komunikasi sama sosok. Iya, Rudy lagi komunikasi sama mungkin salah satu sosok yang ada di sini, tapi dia lagi nggak bisa komunikasi banyak. Ada sesuatu di sana. Ada apa di situ sih? Ayo, Aduh, ini aman gak nih, Ruth? aman. Beneran. Tiba-tiba saja Rudy mengajak saya untuk turun ke dermaga apung agar lebih mendekati sosok tersebut. Ini goyang-goyang. Ruth, kamu nih. Ruth, kenapa sih? Saya tadi melihat sosok di dalam air. Sosok itu wujudnya seperti ikan.